kinerja Polda Jawa Tengah adalah dengan adanya polisi hadir. Aparat penegak hukum tidak bisa mencampuri ranah di dalamnya. Kita hanya sifatnya mediasi, mengamankan, fasilitator dan diverisator. Dan itu sudah kita lakukan sejak 10, 5 tahun dan 2 tahun yang dulu. Terkait dengan komplikator, Kapolresta sudah saya arahkan kemarin, semuanya sudah saya kumpulin. Sebisa mungkin dilakukan restorasi justice, diajukan mereka. Tidak zamannya lagi saling lapor, saling menjatuhkan, yang itu nanti justru membuat keraton kita menjadi tidak bagus. Penodongan senjata sudah kita lakukan pemeriksaan kepada anggota. Hasilnya silakan nanti tahu. Tapi secara umum tidak ada di penodongan senjata. Adanya adalah anggota kita itu yang atas permintaan daripada keraton untuk menjaga, anggota kita dibekali senjata pendek. Senjata itu melorot ceblok. Dan pada saat jatuh itu diambil, kemudian timbul percecokan, dia mendorong. Jadi kesannya itu menodong. Nah ini yang perlu saya luruskan. Yang jelas tidak ada. Anggota Polri di sana melakukan mediasi dan penetrasi. Tidak ada berpihak terkait dengan pengamanan itu. Dan kasus itu sudah selesai. Dan saya sudah direktif kepada Kapolres. Sekarang dalam sekretariat ada di sana untuk melakukan mediasi dan komunikasi sehingga tidak menjadi fluktuatif untuk wilayah keraton. Oke, jelas? Wis ngerti jawabannya kalau nanya mana? Nanti tugas eksim. Raden Mas Yudhistira Rama Saputro, saya dari wayahnya Sinuwun. Secara umur memang saya paling tua sendiri. Ya. Mas tadi bisa ceritakan awalnya gimana sih Mas? Jadi awalnya kan tadi saya sendiri di Untorosono. Lah tiba-tiba dari pihaknya mereka itu mungkin sekitar 50-70 orang masuk ke dalam pelataran, lalu menutup pintu mandungan pertama. Nah, saya berusaha untuk foto dulu ke sana, lalu tiba-tiba mereka menutup pintu arah menuju pelataran. Nah, dari situ saya mencoba untuk menghentikan biar pintunya tidak tertutup, tapi upaya saya tetap gagal karena itu saya nahan pintu sendiri, nggak ada yang lain. Mungkin si Mas Suryo ini adik saya juga yang coba untuk menahan tapi gagal. Nah, saya dari belakang itu entah ditarik, entah dipukul, entah di apa, udah saya nggak kerasa apa-apa karena emang fokus saya biar pintu tetap kebuka gitu. Nah, dari situ saya di Untorosono. Nah, setelah itu si adik saya ini Suryo Mulyo gimana tadi di Morokoto itu udah banyak pasukan sendiri yang harus tunggu di Morokoto itu. Jadi ada dua, yang satu di Morokoto, yang satu di pelataran. Jadi kan saya sama mas Yudhis itu terpisah gara-gara Mas Yudhis itu mempertahankan pintu di pelataran. Saya juga menjaga di Morokoto. Ya, akhirnya begitu. Jadi gesekan TikTok omongan yang lalu menimbulkan pengeluaran pistol tadi. Nah, ya tadi adik saya sempat ditodong pistol juga sama Raden yang mengaku aparat. Yang mengaku aparat ya. Ada sempat omongan juga apa? Omongannya itu? Oh, coba aku menganggap kelambi biasa, terus rambutnya aku aparat. Ya, sempat ada kata-kata gitu dan ini ada bekasnya juga si pistolnya nih. Kalau Mas Yudhis mengalami luka apa? Oh, punggung saya itu saya udah nggak tahu diapain aja lah itu. Itu saja sih kalau dari saya. Artinya terjadi pengeroyokan ya Mas?
Kapolres sendiri apa ini Gusti? Ya kita melaporkan kejadian kemarin sih, karena kan apa ya kan, dugaan penganiayaan ya, dugaan penganiayaan dan pengeroyokan dan penganiayaan gitu. Sama lagi ya? serta yang diduga senjata api itu. Ya, yang diduga menodongkan senjata api dari oknum aparat. Masih dalam proses. Oknum aparatnya ngomong sendiri. Jadi Ya itu masih diduga itu Senti. Diduga satu. Gusti, kalau ini tadi kan sempat dari pihak Kapolres membantah atau menepis terkait dengan tidak adanya isu penodongan itu sendiri. Mungkin dari pihak jenengan itu seperti Gusti. Ya nggak apa-apa, itu sih sah-sah aja ya kalau Kapolres menyatakan tidak adanya penodongan. Tapi yang jelas kan kita ada saksi, gitu loh. Kita ada saksi yang menyaksikan hal itu terjadi. Yang apa sih? Nanti kita lihat aja pembuktiannya bagaimana. Gusti, kalau mau tahu ini yang terlapor ini siapa ya Gusti yang dilaporkan? Yang terlapor secara individu enggak ya? Masih lidik gitu. Tapi ada beberapa yang sudah Kita kantongin namanya gitu yang sudah ada memang dugaan-dugaan, tapi belum bisa kita sebutkan di sini sekarang gitu. karena masih proses BAP. Untuk yang korban penganiayaannya ini sendiri dari Gusti sendiri ada mengantongi berapa orang informasinya? Kalau dari pihak kita ya itu kalau kami sih saya dua ponakan saya, Mas Yudi sama Suryo Mulyo. Iya. Yang Suryo Mulyo itu yang diduga ditodong Senti itu. Soalnya tadi sudah ke sebelah, jadi harus ada perimbangan. Jadi saya mlebet rumiyin mboten napa-napa kan. Langsung. Di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, karena kejadian kemarin ketika mereka sudah pulang dari rumah sakit, adalah hak bagi mereka untuk melaporkan ini. Maka kami mendampingi, mengantarkan, dan nanti ketika kami ini dimintai keterangan sebagai saksi, ya kami siap. Biar tidak ada simpang siur juga, agar penegakan hukum tegak juga dan lain sebagainya. Dan semoga ini menjadikan semua hal gamblang. Jadi bermula dari kasus pencurian kok melebar sampai kemana-mana, biar alurnya jelas, apa, siapa, bagaimana, peran dan fungsinya dan lain sebagainya, termasuk ke aktor-aktor intelektualnya, seperti itu. Dan kami berharap dengan adanya pelaporan ini menjadi pembelajaran berbagai macam pihak agar tidak main hakim sendiri, apalagi mereka itu abdi dalam yang bertugas, mereka itu penjaga budaya, terus dianiaya semena-mena di luar batas berkemanusiaan seperti itu. Total berapa korban yang terluka dan ini yang melapor berapa? Kalau korban terluka sebenarnya banyak ya, kita hanya konsentrasi ke korban yang terluka lumayan parah, sekitar 4 orang ya. Ada yang masih ada di rumah sakit karena harus operasi sampai hari ini masih belum bisa pulang. Dan kami juga harus menjaga psikis para korban, mereka mengalami trauma juga gitu loh. Dan bukan cuma korban-korban yang terkena pukulan secara langsung atau terkena hantaman secara langsung atau diturunkan secara langsung, abdi dalam sepuh kami, abdi dalam keraton yang menampi Dawa Sinuwun juga trauma, yang di dapur, yang di mana-mana. Karena kami tidak terbiasa dengan aksi-aksi anarkis seperti ini. Kami bekerja di keraton, tempat yang menjunjung tinggi adat istiadat, keluhuran, dan nilai-nilai budaya yang adiluhung. Tapi ternyata terjadi tindakan yang di luar batas kemanusiaan seperti ini. Kanjeng mungkin bisa jelaskan sedikit Kanjeng terkait dengan korban luka ini sendiri, dos pundi kemarin bisa sampai luka ini. Mereka ditugaskan oleh Sinuwun, sebenarnya ini tugas rutin ya, tapi karena kenaikan eskalasi maka abdi dalam magang dan lain sebagainya membantu dengan akselerasinya datang. Saya berhubungi pada
raja, keselamatan keraton. Kami mengamankan pintu-pintu, jadi bukan mengunci ya, mengamankan karena diindikasikan sejak terjadi kasus pencurian kedua banyak masih malam mungkin tidak dengan atribut diindikasikan itu bukan abdi dalam keraton. Setelah terjadi hal-hal yang dahulu, kami waspada gitu, sinuwun waspada lalu dawuh diamankan pintu-pintu tersebut agar terkontrol siapa yang keluar, siapa yang masuk dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata tiba-tiba terjadi penyerangan yang seperti itu, membawa alat-alat benda keras, benda alat pemukul dan lain sebagainya, entah apa, dan diindikasikan ada senjata tajam juga. Untuk yang penjagaan itu mayoritas berapa orang dan umurnya berapa? Random ya, random. Yang menjadi korban rata-rata masih muda. Dan memang dawuh dalam bahwa kami itu abdi dalam itu harus menjaga kesopanan, ketertiban dan lain sebagainya. Kami tidak melawan. Tidak melawan karena memang keraton bukan tempat untuk adu kekerasan atau fisik. Gitu. Jadi pintu itu mulai dari pintu Kamandunan, pintu Slimangan nganti Ler, lalu ada sebagainya gitu. Dan itu magang berapa? Udah lama. Ada yang setahun lebih dan lain sebagainya. Gitu. Laporan. Ada di dalam prajurit juga yang terluka gitu. Itu kenapa kemarin annual event prajurit keraton tiap Sabtu yang diinisiasi Pemkot Surakarta dulu dari Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya itu terhenti karena teman-teman prajurit yang lain juga takut gitu loh. Mereka menjaga budaya. Berimbas ke event gitu. Mereka menjaga budaya, mereka nggak akan melakukan tidak kekerasan apapun dan lain sebagainya, tapi diserang gitu. Semoga penyerangnya gamblang, aktor intelektualnya juga gamblang jelas dan bisa bertanggung jawab secara hukum. Mungkin yang dilapor